Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ramadhani, NIM 21060130, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi bab 7 yang ada pada mata kuliah statistika. Mata kuliah statistika ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Alpan Satranto, SEME. Baiklah, saya akan memulai materi pada slide pertama. Judul materinya itu adalah konsep dasar probabilitas. Pada materi ini kita akan membahas konsep dasar probabilitas. Apa itu konsep dasar probabilitas? Probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaat dari probabilitas itu adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita itu bisa menggunakan probabilitas untuk mengambil keputusan yang membuat kita bingung. Karena kan jika keputusan ini tidak pasti, tidak sempurna, jadi kita akan menggunakan konsep probabilitas. Contohnya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Contohnya contoh pertama ini adalah pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kita membeli saham itu kan disebut pengambilan keputusan yang tepat tapi belum pasti dan informasinya belum sempurna juga. Jadi kita harus menggunakan konsep probabilitas ini, kita menganalisis harga saham tersebut yang mau kita beli. 2. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak. Contohnya kita mau meluncurkan produk kosmetik, tapi kita harus lihat dari probabilitasnya itu berguna untuk kehidupan selanjutnya atau gimana. Oke, slide selanjutnya. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan. Kita akan melakukan percobaan dari probabilitas untuk pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasilnya, suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa eventnya adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Selanjutnya, contoh probabilitas. Percobaan kegiatan. Pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 11 Mei 2014. Hasilnya timnas menang, timnas kalah, seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Peristiwanya timnas menang. Jadi hasilnya itu kita bisa memprediksi timnas menang, timnas kalah, atau seri, atau timnas tidak kalah dan tidak menang. Jadi peristiwa itu terjadi timnas menang. Selanjutnya, probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase. Misalnya, 1. Pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya diistilahkan profit taking, sehingga
probabilitas menjual mencapai 0,7, sedangkan membeli 0,3. Kedua, ketika perang antara Amerika Serikat dan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005, probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia mencapai 70%, dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah 2 digit. 3. Melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persitsa dan PSIS, maka Persitsa mempunyai probabilitas menang 50% banding 50% dibandingkan PSSI. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Jadi pendekatan probabilitas itu ada 3, yaitu pendekatan klasik, 2 pendekatan relatif, dan 3 pendekatan subjektif. Baik, kita bahas dari pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya, probabilitas adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Selanjutnya, pendekatan klasik. Percobaan. Kegiatan melempar uang. Hasil mencuri gambar, mencuri angka. Hasilnya 2, probabilitasnya setengah. Kegiatan perdagangan saham. Hasil menjual saham dan membeli saham. Hasilnya 2, probabilitasnya setengah. Perubahan harga. Hasilnya 2, inflasi harga naik, deflasi harga turun. Hasilnya 2, probabilitasnya adalah setengah. Mahasiswa belajar. Hasilnya adalah 2, yaitu 3, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Hasilnya 3, probabilitasnya 1:3. Selanjutnya, pendekatan relatif. Pendekatan relatif adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi bagi jumlah total percobaan. Contohnya, kan dalam 12 bulan 9 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi adalah 9/12 sama dengan 0,75. Karena 9 bulan dari terjadinya inflasi itu kita bagi dengan jumlah total percobaannya. Dan probabilitas deflasi adalah 3/12 adalah 0,05. Karena jumlah peristiwa terjadinya dalam deflasi adalah selama 3 bulan dan jumlah total percobaannya 12 bulan. Selanjutnya kita membahas pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Selanjutnya, dasar hukum probabilitas. Gimana ya? Dasar hukum probabilitas yang A adalah hukum penjumlahan. Rumusnya P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung AB, A tambah P dalam kurung B. Contohnya di sini PA sama dengan 0,60, PB-nya 0,40. Maka PA atau PB-nya adalah 0,6 tambah 0,4 sama dengan 1,0. Peristiwa atau kejadian bersama. Yang A-nya ini kan PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PAB. Jadi kita masukin gini. Di sini dalam lingkaran ini
disatuin jadi A, B. Di tengahnya ini AB. Kena persatuan antara A dan B. Apabila PAB sama dengan 0,2, maka PA tambah B, PA atau B sama dengan 0,60 tambah 0,40 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Selanjutnya, resep dasar hukum probabilitas. Lanjutan tadi adalah peristiwa saling lepas. PAB sama dengan 0, maka PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang 0. Jadi, PA tambah PB karena PAB-nya 0, jadi yang lingkaran tadi itu dipisah, dilepas, jadi lingkaran sebelah itu A dan lingkaran sebelah itu PB. Selanjutnya, konsep dasar hukum probabilitas, hukum perkalian. PA dan B sama dengan PA kali PB. Apabila PA-nya adalah setengah dan PB-nya adalah setengah, maka PA dan PB adalah setengah dikali setengah sama dengan seperempat. Selanjutnya, kejadian bersyarat PB banding A. PB banding A sama dengan PAB bagi PA. Contoh, hitunglah probabilitas peristiwa terjualnya saham dan saham yang terjual adalah saham BCA. P A banding D. Jawab. PA D banding A-nya itu adalah PAD bagi PA. Sama dengan 30 bagi 200 bagi 120 bagi 200. Jadi 0,15 bagi 0,6 adalah 0,25. B-nya itu PA banding D adalah PAD per PD. Jadi 30 bagi 200 bagi 70 bagi 200 sama dengan 0,15 bagi 0,35 sama dengan 0,43. Kegiatannya itu adalah jual. Jual ini A. BCA itu D40. Perusahaan BLP E-nya 50. Dan BNI 40, jumlahnya 120. Jadi beli kegiatan beli B. Beli sama dengan B adalah perusahaannya BCA D 40, BLP 30, dan BNI 10, jumlahnya 80. Jadi jumlah hasil kegiatan ini adalah BCA 70, perusahaan BLP 80, perusahaan BNI 50, dan jumlahnya adalah 200. Selanjutnya, peristiwa pelengkap atau complementary event. PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Selanjutnya, diagram pohon. Diagram pohon adalah suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap, yaitu tahap 1 adalah angka awal kegiatan. Kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Tahap keduanya adalah membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual adalah 0,6 dan probabilitas beli adalah 0,4. Nilai probabilitas pada cabang adalah 0,4 tambah 0,6 sama dengan 1,0. Tahap yang ketiganya adalah membuat ranting. Pada setiap cabang, baik jualan maupun beli ada 3 ranting jenis saham, yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting adalah 0,35 tambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Tahap 4 adalah menghitung probabilitas bersama atau
join probabilitas antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas PD bagi A atau PE bagi B secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Selanjutnya, ini bisa dilihat keputusan jual atau beli jenis saham, probabilitas bersama. Ini ada probabilitas bersyarat dalam keputusan jual dan beli. Jual beli. Jadi ini tahap 1. Ini merupakan diagram pohon. Jadi ini probabilitas besar. Ini ada jual, ada beli. Tadi adalah jualnya adalah bernilai 4A itu 0,6. Sedangkan belinya PB bernilai 0,4. Ini merupakan tahap 1, ini tahap 2, tahap 3, dan ini tahap 4. Dijual ini terdapat jenis saham BCA, BLE, dan BNI dengan kode DEF. Jadi nilainya adalah 0,5 BCA, BLE 0,40 dan BNI 0,25. Sedangkan di belinya ini nilainya sama, di 0,35 0,40. Jadi probabilitasnya bersama ini bisa dilihat dikali 1 dikali 0,6 kali 0,35 sama dengan 0,21. Di BLP-nya tadi 1 kali 0,6 kali 0,40 sama dengan 0,24. Di BNI-nya 1 kali 0,6 kali 0,25 sama dengan 0,15. Sedangkan di belinya adalah BCA-nya 1 kali 0,4 kali 0,35 sama dengan 0,14. Sedangkan BLP-nya adalah 1 kali 0,4 kali 0,40 sama dengan 0,16. Yang BNI-nya adalah 1 kali 0,4 dikali 0,5 sama dengan 0,10. Jadi jumlahnya harus 1,0. Jadi jumlahnya ini harus berjumlah 1,0 karena kita masuk ke tahap 4. Jadi 0,21 tambah 0,24 ditambah 0,15 ditambah 0,14 ditambah 0,16 tambah 0,10 dengan 1,0. Selanjutnya, teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya PAI bagi B, sedangkan PAI kali PB bagi AI bagi. Ini rumusnya bisa dilihat. Selanjutnya, beberapa prinsip menghitung. 1. Faktorial. Berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur satu dalam kelompok. Faktorial ini maksudnya N. Ada beberapa cara untuk menyusun 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Jawab menyusun urutan 5 perusahaan. Jadi 5 banding 0. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 110. Jadi cara untuk menyusun 5 perusahaan memberikan dividen terbesar adalah 110 cara dengan faktorial. Rumusnya ini adalah rumus faktorial. Selanjutnya, permutasi adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Permutasi rumusnya. Kita lihat contoh. Apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2002 dan disusun berdasarkan kinerja perusahaan, di mana tiap kelompok terdiri atas 5 perusahaan. Ada beberapa cara susunan perusahaan tersebut. Ini bisa kita lihat contohnya. Selanjutnya, kombinasi adalah
Beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dan ini adalah contohnya ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa saja kombinasi bank yang dapat dipilih. Ini caranya. Ini rumus dan ini kita masukkan ke dalam contoh caranya. Selanjutnya, baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf kata kalau ada salah dan kekurangan dalam saya menjelaskannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.